Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 190 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding nangka yang sederhana, tapi rasanya tetap enak, manis, legit, dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Untuk membuat puding nangka, saya menggunakan cetakan puding seperti ini. Ini diameter 20 cm, kemudian bawahnya ini cekung ya. Atau kalau misalkan tidak punya cetakan seperti ini, pakai cetakan apapun juga tidak masalah. Bahan untuk agar-agar kacanya, setengah bungkus agar-agar bubuk warna putih atau kurang lebih 3 gram beratnya ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram gula pasir, 300 ml air, dan 100 gram nangka ya. Ini nanti untuk hiasannya. Langkah pertama, campur gula pasir dengan agar-agar bubuknya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Baru kemudian masukkan airnya. Aduk, pastikan tidak ada bagian yang bergerindil ya. Kemudian ini kita masak hingga mendidih. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk ya, karena gula pasirnya kan belum larut. Kalau dibiarkan, itu nanti bisa mengerak di bawah ya. Jadi ini kita aduk-aduk terus, sampai gulanya larut. Biarkan sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita matikan kompornya ya. Supaya nangkanya nanti tidak tertinggal di cetakannya saat kita keluarkan pudingnya dari cetakannya, maka triknya ini kita tuang dulu dengan sedikit agar-agar pudingnya ya, bagian cekungnya ini. Jadi bagian cekungnya ini kita isi dengan agar-agar pudingnya ya. Setelah itu kita letakkan potongan nangka ini di cekungannya ini. Kita atur sampai semuanya terisi dengan nangkanya. Ini sudah semuanya terisi dengan nangkanya ya. Kemudian ini kita kunci dengan sedikit puding nangkanya. Tujuannya supaya nanti saat kita tuangkan adonan agar-agarnya, ini tidak mengambang ke atas ya. Jadi ini kita kunci dulu. Biarkan sampai agak membeku ya. Setelah agak membeku, lalu kita tuangkan sisa agar-agar beningnya ya. Sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung dituangkan ya. Biasanya kalau langsung dituangkan itu nanti akan mengambang, mengapung. Jadi ini sedikit demi sedikit. Jadi menuangkannya ini harus sedikit demi sedikit ya, supaya nangkanya ini tidak naik ke atas. Kemudian setelah selesai, kita biarkan sampai mengeras. Ini sudah keras. Lalu permukaannya kita tusuk-tusuk dengan garpu ya. Jangan terlalu dalam. Kita tusuk-tusuk sampai rata. Tujuannya supaya nanti agar-agar di atasnya ini bisa melekat dengan baik ya.
Bahan berikutnya, bahan untuk agar-agar susunya. Bahannya 500 ml susu cair. Untuk susu cairnya, saya menggunakan merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain. 200 ml air. Kalau misalkan kita menghendaki semuanya susu, juga nggak masalah ya. Jadi kalau kita menggunakan susu cair semuanya, gunakan 700 ml. 5 gram Gelamix Super. Ini saya beli di Allshop ya. Kata kuncinya Gelamix Super. Kalau misalkan kita tidak menggunakan Gelamix Super, maka kita bisa menggantinya dengan 1 bungkus agar-agar bubuk merek apapun yang beratnya 7 gram. 140 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak terlalu asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 50 gram nangka, ini nanti kita potong dadu kecil-kecil. Langkah pertama, campur gula pasir dengan Gelamix Supernya. Ini kita aduk sampai betul-betul tercampur rata ya. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan susu cairnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai rata. Pastikan tidak ada Gelamix yang tergerindil ya. Kemudian tambahkan air juga garamnya. Aduk sampai rata. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih 20 menit ya. Jadi jangan langsung kita masak supaya nanti hasilnya bisa beku atau keras. Setelah kita diamkan kurang lebih 20 menit ya, maka ini kita rebus sampai mendidih. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk terus ya, supaya bawahnya ini tidak gosong. Gunakan api cenderung kecil. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu masukkan nangka yang sudah kita potong kecil-kecil ya. Kita biarkan sampai mendidih kembali. Kemudian setelah mendidih kembali, kita matikan kompor. Kemudian panas-panas langsung kita tuangkan ke atas puding kacanya ya. Pakai sendok sayur aja, jangan dituang supaya tidak rusak ya bawahnya. Supaya nangkanya tidak semuanya ada di permukaan ya, maka ini kita tenggelamkan sebagian ya, supaya nanti ada di dalam. Jadi kita tunggu dulu adonan agar-agar putihnya ini agak suam, baru kemudian kita tenggelamkan sebagian ya. Jadi nanti kalau diiris, dalamnya ada irisan nangkanya. Kemudian ini kita biarkan sampai betul-betul mengeras ya. Nah, ini hasilnya puding nangka yang sudah jadi. Ini rasanya manis, legit, dan harum baunya, dan lembut. Supaya lapisannya ini bisa saling melekat dengan baik, maka kuncinya tusuk-tusuk permukaan agar-agar sebelumnya dengan menggunakan garpu sampai rata. Yang kedua, lapisan berikutnya dituang dalam keadaan panas. Kemudian biarkan sampai betul-betul keras, baru kita keluarkan dari cetakannya dengan hati-hati. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar,
maka siapa saja bisa membuat puding nangka yang rasanya manis legit dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.